Halo, Assalamualaikum. Saya Fiska Desti, saya dari kelas CKM 5. Kali ini saya akan menceritakan ataupun mengulas satu video dengan judul Kiribati, a Drowning Paradise in the South Pacific. Saya mengambil video tersebut karena di dalamnya menceritakan tentang kisah yang memilukan dalam permasalahan iklim yang semakin cepat terjadi. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini banyak negara-negara di belahan bumi ini yang mengalami perubahan iklim, yang mana dapat memicu terjadinya bencana dan juga perusakan pada ekosistem makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian kita juga akan menyelami surga Pasifik yang tenggelam ini sebelum surga itu segera lenyap. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak video yang satu ini. Kiribati, a Drowning Paradise in the South Pacific. Karena letaknya berada di Samudra Pasifik Tengah, Kiribati mempunyai iklim laut khatulistiwa yang panas dan lembab dengan dua musim yang berbeda. Umumnya, badai dan siklon tropis jarang terjadi di dekat garis khatulistiwa. Namun demikian, perubahan iklim telah berkontribusi terhadap peningkatan cuaca yang ekstrim, yang mana topan PAM pada bulan Maret 2015 menyebabkan malapetaka di negara-negara berkembang kepulauan kecil Pasifik, termasuk Kiribati. Gelombang destruktif dan gelombang badai memicu banjir besar di Tarawa Selatan. Dari peristiwa tersebut menumbangkan pohon-pohon dan orang-orang serta rumah mereka. Diperkirakan hingga 4.000 orang terkena dampaknya. Kemudian, seperti dalam video awal tadi, penduduk Kiribati membuat tembok dari karang untuk mengantisipasi terjadinya penguapan air laut ke dalam daratan. Terlepas dari ancaman perubahan iklim yang akan segera terjadi, kondisi kehidupan di Kiribati mulai dari air dan juga sanitasi hingga layanan kesehatan dan perumahan dalam jangka panjang tidak mencukupi karena letak geografisnya yang terpencil dan biaya telekomunikasi yang tidak terjangkau. Dengan adanya gelombang destruktif dan juga gelombang badai yang seperti kita lihat dalam video, mereka berupaya untuk menanam pohon bakau guna untuk mengantisipasi ketika terjadi adanya badai di masa yang akan mendatang. Meskipun begitu, mereka tetap bangga dengan negaranya sendiri dan tidak pula meninggalkan budaya mereka. Kemudian seperti yang kita lihat, halaman luar tersebut adalah dulunya sebuah perkampungan yang telah terjadi bencana. Kemudian mereka berpindah atau mengambil alih ke sebuah daratan. Selanjutnya, setelah kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1997, Kiribati bergabung dengan PBB pada tahun 1999. Kiribati telah menjadi peserta aktif dalam upaya internasional untuk memerangi perubahan iklim. Meskipun demikian, Kiribati diakui sebagai negara tertinggal. Sebagaimana yang kita lihat, jalan masuk ke cekungan kini tertutup pasir. Itu terjadi dalam waktu singkat karena sebagian kecil tembok pantai rusak.
air lebih tinggi dari biasanya dan perawatan yang kurang. Aktivitas pembelajaran di daerah Kiribati juga tetap berlangsung, yang di dalamnya membahas tentang perubahan iklim dan juga ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para siswa di daerah Kiribati. Campur tangan manusia terhadap alam yang berakibat fatal, tak hanya karena mengubah arus laut. Proses pembangunan jalan raya ini makan biaya besar dan tak kunjung selesai. Seperti yang kita lihat, tak hanya permasalahan kesehatan saja yang kurang, namun perekonomian pun juga cukup memprihatinkan. We're going to live here in the future. I'm currently living with my wife and my daughter with my parents, but we'll move in soon. Once I've completed my training at the Marine Center and I'm earning money by working on a ship, I want to start raising my children here. Sekarang tak seperti sebelumnya ketika hanya ada sedikit orang. Di sini pertambahan penduduk meningkatkan jumlah pancingan ikan karena peminatnya yang cukup meningkat. Banyak nelayan menggunakan lampu neon untuk menarik ikan. Para nelayan merasa arus air berubah dan berpikir apakah perubahan iklim penyebab dari semua ini. Kementerian Perikanan Kiribati juga sudah menyelidiki kesehatan terumbu karang di sekitar Tarawa. Karang-karang yang sekarang populer adalah yang beradaptasi dan lebih bertahan menghadapi perubahan terhadap suhu yang meningkat. Mereka menyebar dan karang tak mati. Hal itulah yang menjadi penyebab ataupun harapan bagi daerah Kiribati agar karang tetap sehat untuk meminimalisir terjadinya badai ataupun arus naik ke dalam daratan. Kemudian, seperti yang kita lihat, sampah dan limbah-limbah yang berserakan di pinggir pantai dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan terumbu karang. Dengan begitu, dapat memicu kembali gelombang badai meningkat naik ke daratan. Moving its people onto artificial floating islands, futuristic visions and exorbitantly expensive designs by international architects. Baik, setelah melihat penjelasan dari video tersebut, saya akan menyimpulkan tentang klasifikasi jenis bencana, kemudian penyebab dan juga deskripsi dari kejadian bencana tersebut. Kiribati terancam tinggal nama. Negara kepulauan di Samudra Pasifik itu akan menjadi pertama yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim. Rakyat di sana khawatir bukan kepalang, tanah air mereka yang bak surga di bumi bakal menjadi Atlantis kedua. Kini, yang ada di sana tinggal pohon-pohon kelapa yang baris di laguna. Pucuk pohonnya mengintip di balik air, mirip batu nisan dari sebuah peradaban yang hilang. Kemudian, akibat dari erosi pantai dan terkontaminasi air tawar, Kiribati tak bakal layak huni pada tahun 2050. Sejumlah besar warga di Kiribati kini mengungsi akibat bencana perubahan iklim. Banyak penyebab yang terjadi akibat perubahan iklim, seperti pemanasan global, kemudian perubahan permukaan air laut, kemarau, dan juga hujan deras. Nah, begitulah penjelasan video dari Kiribati, A Drowning Paradise in the South Pacific. Harapannya, semoga senantiasa kita selalu menjaga bumi kita demi kenyamanan bersama. Saya Friska Desti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.